Minggu Paskah kelima 7 Mei 2023, kalender gerejawi masa raya kebangkitan Kristus, warna putih. Kebangkitan tubuh 1 Korintus pasal 15 ayat 35 hingga 58. Hari Minggu 7 Mei, minggu pertama bulan Mei, bulan kedua dari triwulan kedua, kita ada pada hari ke-127, minggu ke-19, minggu Paskah kelima dalam tahun 2023. Kita sekali lagi diingatkan tentang fokus pelayanan pembaharuan GKI pada triwulan kedua, bulan April, Mei, Juni 2023. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mitra Allah yang ekumenis, pluralis, dan inklusif yang didasarkan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 35 hingga 58. Bahwa kebangkitan tubuh adalah nilai tertinggi dari pembaruan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Surat 1 Korintus yang kita miliki sekarang adalah surat yang berisi jawaban Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Pertama-tama, terhadap laporan mengejutkan yang dibawa oleh keluarga Chloe, dan yang kedua, terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh orang-orang Korintus di dalam surat mereka. Salah satu persoalan yang dipertanyakan oleh jemaat Korintus melalui surat mereka kepada Rasul Paulus adalah apa yang dimaksud dengan kebangkitan. Jawaban Rasul Paulus tentang hal kebangkitan disampaikannya dalam 1 Korintus 15 dengan 3 bagian penjelasan, yaitu kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Berdasarkan tahapan penjelasan Rasul Paulus tentang kebangkitan, maka tentu penjelasan tentang kebangkitan tubuh hanya berguna jika penjelasan berita Injil tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita di dalam Kristus sudah dipahami dan diterima terlebih dahulu. Sebab, hanya ketika orang mengakui bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu ada, dan Yesus adalah bukti pertama dan satu-satunya tentang manusia yang bangkit untuk hidup selama-lamanya, maka kebangkitan kita juga ada. Jika ada kebangkitan manusia dari antara orang mati, maka wajar saja kalau orang bertanya bagaimana wujud tubuh manusia yang dibangkitkan. Dan pertanyaan ini dijawab oleh Rasul Paulus dalam uraian perikop kebangkitan tubuh. Penerapan. Kebangkitan tubuh sepenuhnya adalah urusan Tuhan, sebab manusia tak dapat membangkitkan tubuhnya yang fana. Manusia tak dapat mengubahkan tubuhnya yang fana, entah masih hidup atau sudah mati, untuk menjadi layak masuk ke dalam kehidupan kekal di surga. Manusia tak dapat mengubah tubuhnya yang duniawi menjadi tubuh surgawi. Orang Kristen, karena hubungannya dengan Kristus, sudah menjadi kewargaan surga, dan akhirnya akan diubahkan dan memiliki tubuh yang serupa dengan Dia yang berasal dari surga. Berpegang kuat pada ajaran yang benar, memberikan daya dorong bagi orang percaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan secara berkelimpahan. Selamat menghayati Minggu Paskah kelima dalam masa raya kebangkitan dan penampakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan kami, kiranya terang-Mu yang sesungguhnya menerangi roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persekutuan orang percaya yang berkenan bersama-sama pada ibadah saat ini untuk menerima firman-Mu. Karuniakanlah hikmat
pengetahuan dan pengertian yang benar, sehingga menguasai ruang-ruang hidup kami dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, sebab kami siap menerimanya. Hal-hal yang mengganggu kami dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, di atas kami, di sekeliling kami, jadikanlah bala tentara surgawi yang melakukan perkara-perkara ini, supaya kami tenang, sukacita, dan kami berbahagia dalam menerima firman. Bersama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Satu Korintus pasal 15 ayat 35 hingga 58 dengan perikop kebangkitan tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang ada alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu.
yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Shalom. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan pada 1 Korintus 15:35 sampai 58, pembacaan yang sangat panjang, dan kita diantar dari tema yang sebagaimana diberikan dalam judul pembacaan kita ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan juga Badan Pekerja Sinode menetapkan tema ini untuk menjadi perenungan bagi kita, yaitu kebangkitan tubuh. Saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, sesungguhnya bagian ini hadir disampaikan oleh Rasul Paulus berdasarkan pertanyaan orang-orang percaya di Korintus berkenaan dengan kebangkitan, berkenaan dengan kepercayaan atau iman kita. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan-pertanyaan mereka adalah berkaitan dengan kalau kita percaya kepada Yesus dan sesudah kita mati atau meninggal, kita kemana? Dan seluruh pembagian atau pembacaan ini, surat ini lebih banyak berbicara tentang tubuh. Apa yang selalu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus.
Dan tentunya apa yang mereka alami ini adalah kerinduan untuk mengalami peningkatan iman percaya mereka, keteguhan dan kesungguhan percaya kepada Yesus. Kalau tidak ada pertanyaan seperti ini, pasti setiap orang akan ada di dalam persimpangan jalan. Mau ikut Yesus sungguh-sungguh kah? Atau cara ikut juga sama saja, kita mati untuk selesai. Percaya Yesus juga sama saja, mati selesai. Tidak ada yang kelanjutannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 4 Injil mencatat bagaimana Yesus berbicara atau menyampaikan firman Allah itu. Bahwa Yesus adalah hidup atau jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus katakan ketika proses Lazarus dibangkitkan, semua orang Israel pada waktu itu percaya akan ada kebangkitan ketika akhir zaman. Itu sebabnya Maria dan Marta bilang, kami percaya bahwa saudara kami akan bangkit ketika akhir zaman. Tapi Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ia akan hidup. Bagian ini tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang menjadi pengajaran di berjalan. Para rasul-rasul memberitakan tentang ini. Lalu pertanyaan dari orang-orang Korintus, jemaat Korintus itu wajar. Pasti juga kita semua yang ada hadir ini bertanya, kalau saya percaya Yesus, saya mati terus saya di mana? Ada semua ajaran agama di seluruh dunia ini berbicara tentang kalau mati nanti kemana. Tapi bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus, Yesus sudah bilang dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kau lewat pintu mana? Kalau kita baca tentang perumpamaan perkawinan di dalam Injil Matius pasal 24 itu ketika pesta perkawinan itu terjadi, ada orang yang tidak diundang datang menggunakan pakaian apa adanya. Lalu tuan pesta itu bilang begini, kau dari mana? Kau lewat pintu mana? Semua yang masuk di sini semua gunakan pakaian pesta perkawinan. Kau kenapa pakai pakaian itu? Algojo tangkap dia, kipas dia dan kasih masuk di dalam ruang penderitaan, dalam ruang penyiksaan. Jadi ada orang-orang, ada banyak hal yang akan membawa orang bilang percaya dengan lakukan ini masuk surga, masuk surga. Masuk surga hanya satu saja, jalan. Jembatannya cuma satu, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yesus Kristus itulah jalan dan kebenaran dan hidup untuk masuk surga. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Ibu bapak, saudara-saudari, hal yang tentunya menarik bagi kita adalah ketika berbicara tentang tubuh. Di pembacaan pada 1 Korintus 3 ayat 16-17 dibilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam. Di ayat 17 bilang, kalau siapa membinasakan tubuh ini atau bait Allah ini, maka Allah akan membinasakan dia. Barang siapa itu bisa memberi pengertian dua sisi, orang lain terhadap kita atau kita sendiri terhadap tubuh kita. Jadi siapa yang kasih rusak di tubuh dengan kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, tidak ada firman di dalamnya, kau siap tanggung jawab sendiri di sana. Kau tidak boleh salahkan orang lain.
Tapi kalau orang lain yang berbuat kepada kita seperti yang terjadi dalam Kejadian pasal 3, di pasal 4 antara Kain dan Habil, Tuhan menuntut darah itu. Orang lain buat kepada kita, Tuhan menuntut. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan tuntut itu. Kisah Rasul 9 berbicara tentang bagaimana Saulus menghukum atau membunuh para pengikut-pengikut Yesus. Stefanus dilempari, dilontari dengan batu sampai mati, disemangat, dapat surat kuasa, dia ke Damsyik. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan itu maka cahaya kemuliaan Tuhan menerangi dia. Dan suara dari surga ia dengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini pertanyaan yang luar biasa. Pasti Saulus bilang, wah Tuhan, oh siapa? Sayalah Yesus yang kau aniaya itu. Karena kita adalah tubuhnya, maka mata dan hati Tuhan ada di situ sepanjang masa. Siapa berperkara dengan kita, menganiaya kita, membinasakan kita, Tuhan akan membinasakan kita. Tubuh ini. Tapi kalau kita buat jahat baru orang lain pukul kita sampai hancur-hancur, orang lain injak-injak kita baru ketemu dengan Tuhan yang balas. Tuhan tidak akan balas karena kita jahat. Tapi kalau kita hidup berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat pada bagian kita di hari ini tentang kebangkitan tubuh. Tubuh itu lebih penting. Kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita merawat tubuh ini untuk keinginan-keinginan kita. Kita memuaskan keinginan kita, keinginan daging kita. Itu sebabnya di ayat 20 bilang daging dan darah tidak ada tempat di sana. Karena kita punya keinginan daging itu bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan pada kita? Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pembacaan kita ini yang cukup panjang di ayat 35 sampai dengan 40 sampai 58, tapi juga secara khusus pada ayat ke-40 itu banyak hal yang dibicarakan tentang kebangkitan tubuh, baik tubuh surgawi dan juga tubuh duniawi. Kenapa dikatakan tubuh surgawi? Kita lihat pada Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika Tuhan telah menjadikan manusia itu semua sempurna baik keadaannya, lalu Tuhan memberi hidup melalui hembusan yang diberikan kepada kita. Kejadian 2 ayat 7 dihembuskan. Dalam inilah ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi. Yang diberikan oleh Tuhan itu tubuh surgawi. Yang diciptakan oleh Tuhan adalah tubuh duniawi. Tanah, Adama, awal dari tanah diambil. Tuhan memberi hidup. Inilah roh masuk, tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus bersaksi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 maupun di pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20 atau 16 sampai 20 berbicara tentang tubuh. Baik Allah, roh Allah dari ernya yang kecil dia akan bisa menjadi ernya besar.
Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita, maka air kecil kita akan diganti dengan air besar tinggal di dalam kita. Itu sebabnya pada firman Tuhan di 1 Tawarik pasal 7 ayat 15-16, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, roh Allah tinggal diam di dalam, maka mata dan hati Tuhan akan ada di situ. Siapa yang berperkara dengan kita? Siapa yang macam-macam dengan kita? Orang curi kita barang, kita berdoa sih, pasti dia sendiri lihat. Apalagi orang maki-maki kita orang ganggu kita orang. Pasti Tuhan akan berperkara dengan mereka. Asal kita juga mau melakukan apa yang Tuhan berkata. Bapak Ibu saudara-saudari sebagai persekutuan orang percaya, hal yang tentunya di ayat 41 sampai dengan 44 ini berbicara tentang masing-masing punya. Jadi tidak bisa kita bandingkan, kita mau seperti ini, saya suka seperti ini, kenapa Tuhan saya begini, saya lebih dari dan saya seperti dia. Tidak, masing-masing Tuhan berikan. Ada yang kalau kita baca tentang perumpamaan talenta di dalam Matius 25, ada yang Tuhan kasih 1, ada yang Tuhan kasih 3, ada yang Tuhan kasih 5. Masing-masing sudah Tuhan kasih. Tidak mungkin yang 3 bilang begini Tuhan, kenapa tidak bisa seperti yang 5 kan? Atau yang 1 bilang Tuhan, kenapa kamu tidak kasih 3 kan? Tuhan tahu kau bisa mampu cukup kelola 1 saja. Sudah 1 itu yang kau jalankan. Tuhan tahu kau bisa kelola 3 itu kau jalankan. Tuhan tahu kau bisa buat yang 5, jalankan. Karena Tuhan kasih sesuai dengan kemampuan. Tuhan kasih sesuai dengan kemampuan. Tapi ada yang paksa tuh. Ada yang Tuhan saya mau lebih banyak. Ada yang tidak dikasih ke situ, tapi buat diri, bikin diri macam dia sudah dikasih. Ada satu pengalaman rohani yang saya jumpai dari seorang bapak. Ketika ada seorang pemuda kerasukan, dia bilang pindah-pindah, saya punya karunia berdoa, bisa usir setan. Pace datang kemari, Pace pegang air putih 1 gelas. Pas duduk di batas pinggir kepala Pace yang anak muda yang kerasukan ini, duduk begini, anak muda dibuka mata, baru bilang, Tete, kau berdoa apa? Saya juga ada di jalan kau, artinya setan juga ada di jalan Pace itu. Lalu Pace taruh gelas dan hormat dan berdiri balik kanan pulang, keluar. Bagaimana setan mau keluar, mau usir setan? Tidak bisa. Jadi kalau kau tidak punya di situ, jangan kau paksakan. Bisa kau sendiri yang hancur. Kalau kau dikasih karunia untuk mungkin ya kerja, bangun rumah, ya itu kau talenta. Kau punya karunia untuk berdoa, ya kau berdoa. Kau punya karunia untuk menyembuhkan, ya kau punya karunia itu. Jangan kau tidak punya karunia untuk melepaskan orang kerasukan setan, kau pergi berdoa. Di balik dia jagolah. Banyak tahu pengalaman. Ada teman-teman saya yang kuliah sama-sama bilang aduh kawan, kita berdoa orang pelepasan tapi barang itu kembali antar kita lagi apa? Berarti kau tidak diutus oleh Tuhan untuk doa-doa seperti itu. Kau bikin diri macam cara kamu hormati saja jadi bilang, ini kita ingin punya karunia seperti ini. Tidak semua. Tidak semua. Kita belajar dari itu perumpamaan tentang talenta 135. Masing-masing Tuhan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi kita tidak bisa bilang saya harus seperti itu. Bacaan kita di ayat 41 dan seterusnya sampai 44. Jangan kita paksakan diri. Kita lihat matahari yang sudah itu begitu, bulan yang begitu. Kita tidak bukan bilang begini, aduh saya punya daging enak seperti daging ayam kau. Saya punya daging ini seperti daging ikan kau. Tidak, manusia beda-beda tuh. Jadi yang ada yang bilang saya mau jadi daging babi kau, tidak bisa. Jadi ini kita harus pahami
Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dari pertanyaannya ada orang, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat yang ke-50 sedikitnya di situ dia memberi penjelasan. Tentunya di ayat 45 sampai dengan 49 itu bagaimana perbedaan antara Adam dan Kristus. Kalau Adam kita sudah tahu bahwa dia diciptakan dari tanah, dari asal kata Adama. Dan Yesus adalah roh. Perkataan Tuhan, perkataan Allah melalui malaikat Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 35 ataupun dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23 itu dia adalah roh. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35 bahwa engkau akan mengandung dari roh. Saudara-saudari, Yesus itu roh. Roh Kudus yang hadir, dan di dalam dia menderita sebagai manusia karena beban dan pergumulan kita semua, dosa dan kesalahan. Tetapi dia adalah roh. Tanah tidak bisa tahan dia. Dia adalah roh. Dia hanya berbaring sebentar, lalu dia keluar. Dia sudah kasih tahu pada hari ketiga aku akan bangkit. Ini kasih jalan buat kita semua. Bu Bapak, saudara-saudara, cuma tiga manusia yang dari tanah, dari alam ya, dari duniawi, yang naik ke surga hidup ini. Cuma tiga. Henok, Musa, dan Elia. Itu kesempurnaan yang sesungguhnya itu bersumber dari Allah sendiri di dalam diri ketiga orang. Tetapi saudara dan saya, Tuhan suka sejalan loh. Yesus suka tunjuk jalan. Harus mati. Tanah, debu, kembali kepada debu. Tetapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Debu akan kembali menjadi tanah, dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kejadian 2 ayat 7, Allah hembuskan itu dari tanah dapat hidup, dan ketika kita kembali lagi kepada tanah, roh ini kembali. Nanti di sana baru Allah tentukan, di sana berkeputusan terjadi. Ini kok di surga, ini kok di neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mengerti bahwa di dalam diri kita ada satu bagian yang terindah yang Tuhan berikan. Bagian ini yang sedang ada di hadapan Tuhan, yang ada di hadapan Allah. Dia ibaratnya kita mau bilang setiap orang punya malaikat. Dia yang ada di sana. Kita yang masih hidup ini punya malaikat. Kita yang hidup ini melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan gambar kita yang ada di sana? Dia akan malu memandang wajah Allah. Dia akan malu. Bapak, saudara-saudari, saya dan saudara-saudari, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, dia akan malu. Di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi setiap orang, saudara dan saya punya itu.
Kalau tubuh ini dilakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar, bagaimana malaikat di sorga mau lihat wajah Allah? Dia di sana digelisah sekali. Karena nanti menerima hukuman itu dia. Roh yang diberikan oleh Allah. Tubuh ini kita menikmati dengan indahnya, dengan senangnya, kita rawat dia, kita lakukan kejahatan menurut maunya kita. Tapi kita tidak bayangkan roh kita itu ada di mana nanti. Kalau tubuh ini kembali, tangan kembali kepada tangan. Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi. Debu ini akan kembali kepada tanah. Roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi jangan saudara kita bayangkan keenakan dunia ini saja. Kita bayangkan bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang akan dipertanggungjawabkan. Ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Jadi jangan kita beranggapan, saya begini tidak ada ucapnya. Kita punya orang yang sesuai dengan diri kita, serupa dengan kita ada di sana. Matius 18 tadi bilang ayat 10. Ada malaikat kita yang memandang wajah Allah. Itulah roh. Ketika saya dan saudara-saudari tidak melakukan itu, hal yang benar di hadapan Tuhan, malu di sana. Ibrani pasal 1 ayat 14 bilang, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Malaikat itu roh yang lagi melayani. Itu melayani baru tiba-tiba ada kesalahan. Kita membuat kesalahan di kantor atau di keluarga atau di tetangga. Kita malu loh. Lewat dulu. Dia tidak malu. Apalagi malaikat atau roh kita yang ada di sana. Malu. Itu melayani Allah. Kan semuanya datang, aduh berasa ada buat kesalahan di dunia ini. Aduh mau melayani Tuhan tapi tidak bisa mundur. Malu. Karena yang ada di dunia ini, tubuh duniawi ini, dia bikin kejahatan. Tubuh surgawi ini cara bisa dekati lagi. Jadi yang bagian ini saudara-saudari, tentunya menolong kita semua. Kalau kita hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan, tentunya seperti ayat 54, 55 akan jelas bagi kita. Di sana dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dalam bagian ini Rasul juga menjelaskan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut itu kematian. Kematian pertama semua kita akan terima. Semua. Kematian kedua itulah maut, kematian yang kekal. Tubuh ini akan menderita. Ada beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita yang mengalami pengangkatan. Bagaimana mereka melihat surga dan neraka. Cerita neraka adalah cerita yang paling mengerikan. Tubuh kita ini dia akan terbakar sampai habis, lalu kembali lagi terbentuk. Dia terbakar lagi. Dia kembali terbentuk, terbakar lagi. Atau juga ada tubuh kita yang akan digerogoti oleh belatung atau ular, makan sampai habis,
lalu kembali tubuh ini terbentuk, ulat makan lagi sampai habis, kembalilah terbentuk tubuh ini. Itulah penderitaan yang kekal. Itu di neraka. Kalau di surga tidak usah kita bicara. Kita bicara yang bikin kita takut saja. Supaya kita takut tinggalkan kebiasaan yang buruk, biar tidak binatang. Kalau kita bicara yang enak-enak, nanti semua mau enak-enak saja. Tapi kita bicara yang buruk-buruk ini, yang takut-takut, yang bahaya-bahaya, itu kita bicara. Supaya kita kasih tinggal yang tidak baik itu. Kita menghidup pada hidup yang kekal. Bicara soal kematian kedua, saudara. Kematian pertama itu jelas Tuhan Allah sudah bicara dalam Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan bekerja mencari makanan, mencari nafkahmu sampai engkau kembali kepada tanah. Karena dari situlah engkau diambil, karena engkau adalah debu, akan kembali menjadi debu. Itu semua. Sampai dengan pada akhirnya kita juga akan kembali. Itu kematian pertama. Tapi kematian kedua itu tentang tubuh ini. Tubuh ini lakukan yang baik kah? Tubuh ini lakukan yang cara benar kah? Yang lebih banyak mana? Itu yang Tuhan nanti ukur. Dan itulah kematian yang kekal. Ayat 54-55 bicara tentang maut. Ini akan terjadi bagi kita semua. Dan kematian ini dia akan terus. Atau bagian ini kepada semua yang tidak mau. Tetapi suatu berita sukacita, satu kepastian, Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Kita lihat di ayat 57-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada yang sudah? Hanya Yesus, tidak ada nama lain. Rasul Paulus tulis di sini, no? Mau masuk surga, percaya Yesus. Lakukan segala firman-Nya, perintah-Nya, pegang segala ketetapan dan hukum-hukumnya, baru bisa bersama dengan Dia. Tapi kalau tidak lakukan, walaupun bilang saya sudah baptis, saya sudah sini, yang sudah berkeluarga bilang saya sudah nikah gereja, tapi kalau nikah gereja satu kepala macam-macam, tidak dapat bagian di surga. Baptis ini, tapi kalau macam-macam tidak ada bagian di surga. Jangan kita bilang itu pasti kita masuk. Tidak. Sebagai hamba Tuhan, itu firman yang bicara. Kita semua ini hadir di latar belakang yang tidak baik. Kita ingat firman yang lalu, toh? Petrus bicara di situ. 2 Petrus 10 berbicara tentang Hosea. Kamu yang dulu bukan punyaku, sekarang menjadi punyaku. Kamu yang dulu bukan kekasihku, menjadi umatku, sekarang menjadi umat. Hosea itu Tuhan Allah telah dikawin dengan Gomer binti Diblai. Ini perempuan Sunda. Kalau Tuhan, kenapa sama kawin perempuan seperti ini? Tuhan bilang, karena orang Israel telah tersunda, telah meninggalkan aku. Maka anak-anakku yang lahir akan saya menempatkan mereka sebagai tanda bagi orang Israel. Apa tanda itu? Anak perempuan yang tua dari Hosea, Lo Ruhama, artinya bukan anak perempuan. Dan laki-laki, Lo Ami, bukan anak laki-laki. Penolakan yang luar biasa dari Allah terhadap bangsa Israel yang dilambangkan oleh keluarga Hosea. Lo Ruhama, Lo Ami. Tapi ketika orang Israel, ketika umat Tuhan berbalik dengan sungguh-sungguh percaya kepada Allah, melakukan segala firman Allah, maka Lo Ruhama menjadi Ruhama dan Lo Ami menjadi Ami. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius 12 ayat 50. Barang siapa melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Karena sudah melakukan. Yang dari dulunya bukan
punyaku menjadi punyaku, bukan kekasihku menjadi kekasihku, bukan milikku menjadi milikku. Kita betul bersyukur. 1 Korintus 15:57. Itu yang kita bersyukur. Siapa di antara kita yang hidupnya dari dulu catatan moyang sana sampai hari ini baik? Benar. Tidak, itu semua ini ada mewarisi hal-hal yang tidak benar. Tapi kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau berubah dengan baik, pasti Tuhan akan memulihkan kita. Perkataan Tuhan Allah kepada Salomo. Dan umatmu yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berbalik dan meninggalkan segala dosa dan kejahatannya, maka aku akan mendengarkan doa mereka dan aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara dan saya, ada kemurahan itu. Makanya Rasul Paulus bilang, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada kemenangan di luar sana. Masuk ke sana itu harus. Dan akhirnya dibilang begini, kalau kita sudah senang, kita memiliki Yesus, ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita giat dalam pengertian yang benar. Jangan seperti Roma 10 ayat 2, giat tapi tidak dalam pengertian yang benar. Kau semangat memberi, kau semangat menopang pelayanan, tapi kau hidup juga harus benar di hadapan Tuhan, baru Tuhan kasih kau begini. Tapi kalau kau kasih, kau menopang pelayanan, tapi kau hidup tidak benar, Tuhan tidak memberkati pemberianmu. Itu yang disebut dengan tidak dalam pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2. Jadi kita giat itu harus dalam pengertian yang benar. Saya memberi, saya melayani Tuhan tidak ada punya motivasi lain. Sekarang nanti besok ada itu kampanye no? Untuk ini caleg apa? Banyak nanti datang kemari kaum baca putih dapat serah. Partai Pak RW di situ. Bikin pertemuan dengan calon-calon. Siapa yang tahu berjalan kamu ada calon-calon itu datang ke lihat kamu kan? Dulu di kursi enak, kan lihat kamu. Itu ada kedudukan kita datang kemarin untuk itu ada mu. Lebih pilih ya saudara seiman saja. Susah senang hujan panas pasti dan politik. Tolong tidak melalui pemberian langsung tapi melalui pelayanan gereja ini luar biasa. Kasih yang bukan saudara simak. Ternyata bawa beras ambil saja barang mereka, toh, yang pilih mereka. Itu kampanye kan? Ya, seperti itu. Saudara-saudara diberikan bagi yang berkenan yang benar supaya gereja itu. Bagian yang terakhir pembacaan ini juga dibilang sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Ibu Bapak tentang perumpamaan talenta itu bicara tentang yang 3 diusahakan dengan baik. Tuhan bilang di Matius 25 ayat 21, di ayat 23 berbicara tentang yang dapat 5 itu karena baik. Karena engkau telah setia, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, akan kuberikan engkau menjawab dalam perkara yang besar, maka sudah itu masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi dari mulai terlibat dengan pelayanan, terus saja, jangan putus, pelayanan ini Tuhan punya. Kita kadang-kadang lihat orang, toh, aduh saya tersenang dengan majelis ini, saya tersenang dengan pengurus ini, saya mau datang sembahyang. Aduh saya tersenang dengan keluarga ini, mau ibadah di rumah. Stop, cabut itu sudah. Pelayanan ini Tuhan punya. Soal dia punya itu nanti dia berurusan dengan Tuhan. Saya datang untuk saya berjumpa dengan Tuhan.
Karena ikut ibadah, ikut pelayanan. Setia terus. Nanti kita punya yang kurang-kurang, kita punya pergumulan, kita punya masa lalu, kita punya segala macam. Itu Tuhan yang nanti beres. Yang penting kita mau melakukan. Kata Allah kepada Yesaya dalam Yesaya 1 ayat 18. Berperkara firman Tuhan toh, sekalipun dosamu merah seperti kerbisi akan menjadi putih seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti kulit domba. Ada di situ firman Tuhan. Jadi berperkara firman Tuhan artinya kita lakukan, kita hadir, kita setia. Mama bapak yang sudah lanjut usia tidak mungkin menjadi lagi alat pelayanan dalam persekutuan, tetapi kehadiran kebersamaan dalam persekutuan itu nilai terbesar di hadapan Tuhan. Semua kita warga jemaat yang tidak terpilih sebagai pengurus, sebagai majelis, kita semua bersama-sama tetap dalam pelayanan dalam persekutuan. Karena persekutuan ini milik Tuhan. Kita tidak terlibat di ibadah sampaikan firman, tapi kita setia dalam ibadah. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Soal nanti kau setia dalam perkara kecil, terima tanggung jawab dalam perkara besar itu urusan Tuhan. Yang penting setia dulu dalam perkara kecil, setia dulu. Nanti perkara besar Tuhan kasih. Lalu sampai masuk dalam kebahagiaan Tuhan, itu urusan Tuhan. Besar dan kebahagiaan Tuhan itu urusan Tuhan. Yang penting kita kerjakan perkara kecil. Setialah dalam persekutuan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.